Baik, kita bertemu kembali dengan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ketiga, pengantar studi Islam, pertumbuhan studi Islam di dunia. Dalam pembahasan pertumbuhan studi Islam di dunia, ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah pusat studi Islam di dunia. Yang kedua, studi Islam di negara Muslim. Yang ketiga, studi Islam di Barat. Yang keempat, studi Islam di Indonesia. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, pusat pendidikan Islam menempati beberapa tempat strategis selain rumah, yaitu masjid, kutab, madrasah, maktabah, dar al-hikmah, toko-toko kitab, rumah sakit, dan rumah-rumah ulama. Pada masa dinasti Umayyah, masjid sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan orang dewasa saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar bagi kaum wanita dan anak-anak. Pembahasan yang kedua yaitu studi Islam di negara Muslim. Nizamul Muluk telah mempelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah perguruan tinggi Al-Azhar pada tahun 972 Masehi di Mesir dan perguruan tinggi di Maroko pada tahun 859 Masehi. Lebih tua dibandingkan dengan perguruan tinggi di Oxford dalam tahun 1163 Masehi. Pembahasan yang ketiga yaitu studi Islam di Barat. Studi Islam di Barat telah ada saat dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Studi keislaman yang digaji oleh para orientalis di dunia barat yang bertolak dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang dapat diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan dengan sedemikian rupa. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara-negara barat diselenggarakan di berbagai negara, antara lain Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia. Pembahasan yang keempat yaitu studi Islam di Indonesia. Pada awalnya studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transformasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Setelah dibentuknya pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah, muncullah sekolah tinggi dan Universitas Islam Indonesia. Universitas ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas non-agama. Studi di lembaga ini pada awalnya berlangsung selama 2 tahun sampai mencapai gelar sarjana muda, ditambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar sarjana. Sekian dari pembahasan bab yang ketiga.